Halo semuanya, sebelum video ini saya mulai, saya akan membawakan sebuah pantun terlebih dahulu. Makan bakso pakai cuka, kalau panas ditiup dulu. Sebelum video ini saya buka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandia Aulia Jasmine dengan NPM D1A023028. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistematika laporan penelitian kuantitatif. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmazah, SPD, MPD. Baik, kita langsung ke materinya. Sebelum memasuki pembahasan tentang struktur laporan penelitian kuantitatif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana definisi dari penelitian. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan juga penyimpulan data dengan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Penelitian yang baik yaitu bermanfaat bagi kebaikan, lalu mengandung nilai kebaruan, lalu menggunakan prosedur metode ilmiah, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, dan juga penelitiannya orisinal dan juga tidak mengandung plagiasi. Jenis penelitian dibagi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan juga campuran. Pada penelitian kuantitatif yaitu berisikan tentang menguji atau membuktikan teori. Lalu yang kedua kualitatif yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori. Lalu yang ketiga campuran yaitu berisikan deduktif induktif atau induktif deduktif, yaitu bisa mengembangkan dan juga membuktikan teori. Susunan penelitian laporan penelitian kuantitatif terdiri dari 5 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kerangka teori dan kerangka berpikir, bab 3 yaitu metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, lalu bab 5 penutup. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang diawali dengan abstrak. Abstrak ini menggunakan pola IMRAD. IMRAD singkatan dari Introduction, Metode, Result, and Discussion. Pada Introduction berisikan tentang kesimpulan latar belakang dan juga tujuan. Lalu pada metode ini ada eksperimen tentang pengaruh, lalu survei tentang gambaran, dan terakhir korelasi yaitu hubungan. Pada result and discussion berisikan tentang pembahasan masalah ataupun potensi yang dimiliki sesuai dengan topik yang diangkat. Lalu pada abstrak ini juga terdapat kata kunci. Maksimal kata pada abstrak ini 250 kata. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini berisikan tentang bagaimana variabel X, kelemahan variabel X, diberikan solusi dari variabel X atau potensi dari variabel X sehingga mempengaruhi variabel Y. Contoh judulnya yaitu misalnya bagaimana pengaruh aplikasi mobile terhadap kemampuan pentingnya berdemokrasi di desa A. Nah, yang termasuk variabel X itu yaitu aplikasi mobile, dan yang kemampuan pentingnya berdemokrasi itu variabel Y.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian yang berisikan tentang batasan masalah. Lalu ada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui yang diawali dengan kata apakah atau adakah. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dan juga hubungan. Lalu terakhir ada manfaat penelitian yang dibagi dua secara teoritis atau praktik. Teoritis yaitu manfaat sebagai ilmu pengetahuan, lalu praktik yaitu manfaat untuk pihak-pihak yang terkait sesuai dengan topik yang dibahas, dan juga manfaat untuk peneliti lanjutan. Bab 2 yaitu kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu ada teori yang digunakan, lalu penelitian relevan, lalu kerangka berpikir, variabel-variabel yang dijelaskan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Terakhir yaitu pada bab 2 ini ada hipotesis penelitian tentang dugaan sementara yang berisikan tentang pengaruh X terhadap Y atau hubungan X dengan Y. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama yaitu ada metode penelitian yang menjelaskan tentang metode dan desain penelitian. Biasanya desain yang diterapkan pada penelitian kuantitatif yaitu desain eksperimental. Selanjutnya juga ada tempat dan waktu penelitian. Lalu selanjutnya yaitu deskripsi variabel penelitian. Biasanya pada penelitian kuantitatif ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada juga sampel, misalnya kita akan melakukan penelitian ke sebuah desa dengan populasi 1000 orang, maka yang diambil hanya 10%, sehingga hanya 100 orang yang nantinya akan mengisi kuesioner yang telah kita buat. Lalu ada teknik pengumpulan data yang bisa menggunakan kuesioner, tes soal atau tes lab. Lalu ada juga instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner dan juga tes. Dan terakhir yaitu uji coba instrumen yang terdiri dari validitas, yang artinya tepat, dan rehabilitas yaitu tetap. Bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil. Hasil ini menjawab sesuai dengan rumusan masalah dan juga disampaikan melalui tabel, gambar, hasil kuesioner, wawancara, dan juga hasil penelitian ini tidak boleh dikomentari terlebih dahulu. Lalu pembahasan. Pada pembahasan ini membandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data. Bab 5 penutup, berisikan tentang kesimpulan dan juga saran. Pada kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah dan juga simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan. Lalu untuk saran ini berisikan manfaat praktis yang dirasakan oleh pihak yang berkaitan sesuai dengan topik, dan juga manfaat untuk peneliti lanjutan. Lalu juga ada daftar pustaka yang disesuaikan dengan isi dan juga formatnya. Pada daftar pustaka ini ada APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan juga Chicago. Terakhir yaitu lampiran yang berisi tentang instrumen penelitian, data yang diperoleh, dan proses analisis data. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai susunan sistematika laporan penelitian kuantitatif. Sebelum video ini saya tutup, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Warnanya putih si biri-biri, biri-biri dijual untuk bulunya. Video ini saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.